Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustiarni Ananda dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tengku Umar. Nah, jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas selam ilmiah dengan tema lingkungan penyelaman. Nah, perlu kita ketahui bahwa lingkungan penyelaman sangat mempengaruhi segala persiapan-persiapan dalam perencanaan kegiatan penyelaman. Hal ini dikarenakan karakteristik serta keadaan lingkungan yang berbeda tentunya direncanakan persiapan yang berbeda pula. Nah, definisi lingkungan penyelaman itu sendiri adalah suatu kondisi, suatu bentuk ataupun keadaan di mana kita akan melakukan lokasi penyelaman tersebut. Apa sih pentingnya harus mengetahui lingkungan penyelaman? Karena jika kita tidak mengetahui, contohnya seperti cuaca, keadaan ataupun kondisi di suatu tempat yang ingin kita selami, bisa saja membawa kita ke dalam suatu situasi yang membahayakan. Nah, lingkungan penyelaman sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan fisik penyelaman, dan yang kedua, lingkungan biologi penyelaman. Ada lingkungan penyelaman fisik. Di dalam lingkungan penyelaman fisik ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu yang pertama adalah ombak dan gelombang, kemudian ada daerah dan kondisi penyelaman, kemudian ada arus, kemudian ada pasang surut, kemudian ada tempat entry dan exit saat menyelam. Nah, masing-masing dari beberapa yang Nanda sebutkan tadi itu harus sangat diperhatikan saat ingin menyelam. Nah, Nanda jelaskan lebih rincinya lagi. Untuk ombak dan gelombang, ketika seseorang ingin menyelam, si penyelam itu harus memperhatikan bahwasanya ombak dan gelombang di daerah tempat atau di daerah kondisi yang ingin diselami itu tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah, dalam keadaan stabil. Nah, di lingkungan fisik penyelaman ini juga ada cross check atau mencek kembali daerah atau tempat yang ingin kita selami. Kenapa sangat penting? Dikarenakan kita harus tahu bahwasanya tempat yang kita selami ini layak untuk diselami. Kita harus tahu predator apa saja yang ada di dalam, lautannya terjalkah, curamkah, atau ada pantangan-pantangan yang tidak bisa dilakukan di area penyelaman yang akan kita lakukan tersebut. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi situasi di area penyelaman yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada arus. Nah, arus ini juga sangat berbahaya ketika seorang penyelam tidak melihat situasi atau lingkungan di mana tempat dia menyelam, karena arus memiliki beberapa macam jenis. Itu yang pertama ada longshore current, itu adalah arus yang bergerak di tepian pantai. Kemudian ada rip current atau arus balik yang terjadi akibat arus datang. Kemudian ada natural rip current, itu adalah arus cerah tergantung pasang surut. Dan yang terakhir ada tidal current, adalah arus yang ditimbulkan oleh pasang surut, sangat menentukan pola arus dan kecerahan perairan. Nah, selanjutnya Nanda akan membahas tentang lingkungan biologi penyelaman. Nah, di dalam lingkungan biologi penyelaman ini kita harus wajib tahu. Kenapa? Dikarenakan jika kita tidak mengetahuinya, kita tidak tahu hewan atau predator apa saja yang ada di area penyelaman yang akan kita selam. Contohnya, seperti hewan yang menyengat, berbisa, beracun, seperti hiu, barakuda, ataupun ada terumbu karang yang beracun, ataupun ada hewan-hewan yang mengandung bisa atau mengandung racun yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau kesehatan si penyelam. Itulah kenapa saat ingin menyelam kita memang harus mengetahui, mempelajari, teliti terhadap area penyelaman yang akan kita selam, teliti terhadap kondisi suatu area penyelaman yang akan kita selam. Kemudian kita harus tahu predator apa saja yang ada di dalam laut tersebut. Kemudian kita juga harus paham tentang pantangan-pantangan yang ada di area penyelaman yang akan kita lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat Nanda simpulkan di dalam video ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa menerima ilmu yang Nanda berikan. Nanda pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.